tertulis pada 2 Raja-Raja pasal 19. Pada zaman itu, tidak ada yang takut akan Tuhan untuk melawan dosa. Maka kerajaan utara Israel diambil dari tanahnya sebagai kutub perjanjian Allah. Allah sangat marah kepada Israel. Mereka tak hanya menyembah berhala, namun melayani dewa-dewa lain dan membakar anak-anak mereka sebagai bentuk penghormatan mereka kepada dewa-dewa tersebut. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Allah mengutus Raja Asyur untuk memberikan hukuman kepada umatnya. Walaupun Asyur bukanlah bangsa pilihan Allah, namun yang justru menghukum bangsa pilihannya, yaitu Israel. Setelah pengepungan selama 3 tahun, ada 10 suku Israel yang hilang. Mereka dibuang ke negeri-negeri yang lain. Namun, Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah lupa atau mengingkari janjinya. Tanah yang dijanjikan itu tidak hilang dari pandangannya. Dan setelah Israel dibuang, masih ada sesuatu yang kudus, di mana bangsa lain tidak bisa memiliki tanah Kanaan. Tanah Kanaan tetap milik Israel dan tidak bisa dimiliki oleh bangsa lain. Tanah tersebut masih terhubung dengan Tuhan, meskipun tidak terhubung dengan umatnya. Kemudian garis keturunan Daud terus berlanjut hingga Raja Hizkia. Hizkia adalah raja yang baik, yang digambarkan sebagai raja yang penuh dengan pujian. Ia juga bijaksana, beriman, dan takut akan Allah. Tetapi ia mempunyai beberapa kekurangan yang tidak bijaksana, juga menunjukkan respon yang tidak beriman. Raja Hizkia merasa ketakutan dengan panglima Sennacherib, dan ia memberi hadiah berupa perak dan emas yang berada di dalam bait Allah untuk menghindari gangguan dari Raja Asyur. Tindakan ini menunjukkan bahwa Raja Hizkia lebih takut akan Sennacherib daripada Tuhan. Sennacherib bukanlah orang yang baik. Ia mengolok bangsa Israel, sombong dan tinggi hati, dan ia hampir menjamin kekalahan dirinya sendiri ketika ia menantang orang-orang Yehuda untuk tidak mempercayai Tuhan. Namun Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mengirimkan pesan kepada Hizkia yang tertulis, "Berdoalah, dan Tuhan mungkin akan membalas dendam terhadap Asyur karena telah mengolok-oloknya." Hizkia mengikuti nasihat Yesaya dan segera berlari kepada Tuhan. Ia terus mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar-benar hidup, yang soleh ada, dan akan selalu ada. Tuhanlah yang mengendalikan segalanya. Ia membuat 185.000 orang Asyur terbunuh dalam satu malam. Menyelamatkan Sennacherib hanya membiarkan ia membunuh Allahnya sendiri. Sebuah hukuman bentuk untuknya tertulis dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 25 yang berbunyi, "Bukankah aku telah dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari, dan dengan rencananya pada zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berburu menjadi timbunan batu." Meskipun Hizkia adalah orang yang takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, namun terkadang ia tetap gagal dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan. Karena ia membuat keputusan yang menunjukkan kegoyahan dan kegagalan dalam imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada akhirnya Hizkia terjatuh sakit, tapi ia tetap berdoa kepada Tuhan. Karena ia percaya bahwa Tuhan tidak hanya menolong dalam situasi darurat nasional, tetapi juga dalam situasi pribadinya. Dan itu terbukti dari Allah menjawab doanya, lalu menambahkan 15 tahun untuk hidup lagi bagi Hizkia. Walaupun Hizkia setia kepada Tuhan, ia tetap bertindak tanpa bijaksana, karena bangsa Yehuda masih tidak terkendali. Dari cerita ini, hal yang kita bisa teladani setelah melihat kearifan dan ketidakarifan Hizkia adalah untuk jangan merasa takut atau bimbang, namun tetaplah setia kepada Tuhan. Dan jika kita melakukan sebuah kesalahan, segeralah bertobat dan kembali beriman kepada Tuhan. Jadilah konsisten dengan kesetiaan dan milikilah iman dan tetaplah berdoa.